Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kupas Soal Matematika dan lain-lain. Ujian CPNS sudah dekat, makanya kita perlu belajar banyak-banyak tentang soal-soal CPNS untuk tahun 2024. Kali ini kita akan bahas lagi tentang tes intelijensi umum berupa soal silogisme. Ingin informasi terbaru? Silakan di-subscribe. Part 22. Sini ada yang 4 premis. Silogisme sulit? Tentu tidak. Soal latihan yang sudah pernah kita singgung di episode sebelumnya ya. Nomor 4. Semua atlet profesional yang ingin mengikuti Olimpiade wajib mengikuti program latihan intensif. Beberapa atlet profesional telah menangkan medali emas di kejuaraan dunia. Anda adalah seorang atlet profesional yang ingin mengikuti Olimpiade. Berdasarkan premis-premis di atas, kesimpulan yang paling tepat adalah A. Anda telah memenangkan medali emas di kejuaraan dunia. B. Anda wajib mengikuti program latihan intensif. C. Semua atlet yang menangkan medali emas di kejuaraan dunia ingin mengikuti Olimpiade. D. Beberapa atlet yang mengikuti program latihan intensif telah menangkan medali emas di Olimpiade. Dan E. Tidak. Anda tidak perlu mengikuti program latihan intensif jika telah memenangkan medali emas di kejuaraan dunia. Kita jawab dengan cara pertama, itu analisis. Jika kita menganalisis setiap pilihan, maka bagian A. Andi telah menangkan medali emas di kejuaraan dunia. Hal ini tidak ada informasi ya, menunjukkan bahwa Andi pernah menangkan medali emas di kejuaraan dunia. Tidak ada informasi tentang itu. Kemudian bagian B. Semua atlet yang menangkan medali emas di kejuaraan dunia ingin mengikuti Olimpiade. Juga tidak ada ya. Nah, premisnya hanya mengatakan bahwa beberapa atlet profesional telah menangkan medali emas. Nah, jadi tidak semua atlet yang menangkan medali emas ingin mengikuti Olimpiade. Tidak ada informasi tentang itu. Yang ada adalah cuma memenangkan medali emas. Kemudian selanjutnya bagian D. Beberapa atlet mengikuti program latihan insentif telah menangkan medali emas di kejuaraan. Hal ini juga tidak ada informasi ya. Cuma dinyatakan bahwa beberapa atlet profesional telah menangkan medali emas. Tidak ada hubungannya ya, langsung antara mengikuti program latihan intensif dan memenangkan medali emas. Selanjutnya bagian E. Anda tidak perlu mengikuti program latihan intensif jika telah menangkan medali emas di kejuaraan dunia. Nah, ini juga tidak jelas ya. Premis pertama yang jelas bahwa yang atlet profesional jika ingin mengikuti Olimpiade ya wajib mengikuti program intensif. Tidak ada pengecualian seperti sudah memenangkan medali emas di kejuaraan dunia ya. Jadi sudah tidak ada pengecualian seperti itu. Dan jelas atlet profesional mengikuti wajib mengikuti program latihan intensif. Nah, yang cocok jawabannya adalah ya, fakta bahwa Anda ingin mengikuti Olimpiade membuatnya masuk dalam kategori atlet yang disebut dalam premis 1. Jadi bagian yang benar itu adalah jawabannya bagian B ya. Nah, jadi Andi wajib mengikuti program latihan intensif karena Andi termasuk dari salah seorang atlet profesional. Nah, sehingga kalau setiap atlet profesional itu harus mengikuti program latihan intensif, maka Andi juga wajib mengikuti program latihan intensif kalau ingin ke Olimpiade. Jawabannya adalah B. Andi wajib mengikuti program latihan intensif. Selanjutnya, cara yang kedua, misalnya triknya, nah, semua A maka B, kemudian beberapa A maka C. Kesimpulannya adalah semua A maka B, karena kalau beberapa A maka C, ada A yang tidak masuk C. Jadi yang jelasnya semua A itu masuk maka B, tapi tidak menjamin beberapa A harus C, karena beberapa yang lain itu tidak C, ya tidak masuk C. Nah, sekarang kita lihat. Misalnya A itu adalah profesional yang mengikuti Olimpiade, kemudian B wajib mengikuti latihan intensif, kemudian C memenangkan medali emas di kejuaraan dunia. Jadi A adalah Andi bagian dari atlet profesional yang ingin mengikuti Olimpiade. Jadi Andi bagian dari semua A. Jadi salah satunya kata semua itu menyebabkan Andi juga harus ya. Sehingga kesimpulannya itu Andi adalah wajib mengikuti program latihan intensif. Ya, jadi seperti itu. Karena jika kita katakan Andi adalah termasuk dari beberapa, itu tidak jelas
yang tidak masuk C, beberapa misalnya Andi tidak masuk di memenangkan kejuaraan emas di kejuaraan dunia. Itu tidak bisa disimpulkan karena tidak ada keterangan bahwa Andi itu tidak pernah memenangkan medali emas di kejuaraan dunia ataupun memenangkan medali emas di kejuaraan dunia. Jadi kesimpulan yang paling mungkin adalah, dan memang itu yang benar, adalah Andi adalah wajib mengikuti program latihan yang intensif. Sehingga jawabannya adalah B ya. Andi wajib mengikuti program latihan intensif. Kemudian kita ke nomor silogisme untuk video ini nomor 1. Jadi saya bahas ada 2 cara. Yang pertama analisis, kemudian cara kedua dengan rumus ya. Dan menganalisis dengan sedikit juga analisis. Nah, kalau analisis bagi yang suka menganalisis ya seperti itulah caranya pada cara pertama. Bagi yang senang dengan rumus saja, ya masukkan rumus dapat ya seperti pada cara kedua. Jadi semua orang sering menatap layar komputer dalam waktu lama berisiko mengalami mata kering. Mata kering dapat menyebabkan iritasi dan ketidaknyamanan pada mata. Orang yang mengalami iritasi pada mata kecenderungan lebih sering menggosok mata. Menggosok mata secara berlebihan dapat merusak kornea. Kesimpulannya adalah A. Semua orang yang sering menatap komputer akan mengalami kerusakan kornea. B. Orang yang menggosok mata pasti sering menatap komputer. C. Orang yang sering menatap komputer dalam waktu lama berisiko merusak kornea mata. Semua orang yang mengalami mata kering akan menggosok mata secara berlebihan. Dan E. Tidak ada hubungan antara menatap layar komputer dengan kerusakan kornea. Kita jawab. Pertama, cara 1 adalah cara analisis. Kita menganalisis setiap pilihan, maka pilihan A, semua orang yang sering menatap layar komputer akan mengalami kerusakan kornea. Terlalu general ya, tidak semua orang yang menatap layar komputer akan mengalami kerusakan kornea karena hanya berisiko. Ya, berisiko kerusakan, berarti belum tentu rusak. Ya. Berisiko artinya kemungkinan besarnya akan rusak. Kemudian bahagian B, orang yang sering menggunakan menggosok mata pasti sering menatap layar komputer. Belum tentu juga. Tidak ada informasi tentang itu ya. Karena bisa saja orang yang menggosok matanya itu karena alasan lain ya. Jadi tidak bisa disimpulkan secara pasti. Kemudian bagian D, semua orang yang mengalami mata kering akan menggosok mata secara berlebihan. Ini juga tidak ada ya, mata kering menggosok. Tidak ada informasi tentang seperti ini. Tidak semua ya, tidak semua orang yang mengalami kering akan menggosok mata secara berlebihan. Ada keterangan tentang itu. Kemudian bagian E, tidak ada hubungan antara menatap layar komputer dengan kerusakan kornea. Di sini sebenarnya ada ya. Yang jelas bertentangan dengan kesimpulan yang kita tarik dari keempat premis. Jadi kita bisa lihat alurnya. Ya, ini jawaban yang paling logisnya adalah orang yang sering menatap layar komputer waktu lama berisiko. Yang bukan langsung ya, berisiko merusak kornea. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Cara logikanya seperti ini. Menatap layar komputer menyebabkan mata kering. Mata kering menyebabkan iritasi. Kemudian iritasi kemudian menyebabkan kita menggosok mata. Dengan cara menggosok mata menyebabkan kita kerusakan kornea. Itulah alur yang benar ya. Jalur logika yang benar sehingga kita berkesimpulan bahwa orang yang sering menatap layar komputer dalam waktu lama berisiko. Jadi berisiko merusak kornea mata. Selanjutnya cara yang kedua. Kita triknya, semua A maka B. Jika B maka C, kemudian jika C maka E. Kesimpulannya adalah jika A maka E. Jadi kita lihat, misalnya A-nya adalah orang yang sering menatap komputer dalam waktu lama. Kemudian bahagian B adalah berisiko mengalami mata kering. Bahagian C adalah iritasi dan ketidaknyamanan pada mata. Selanjutnya D lebih sering menggosok mata. Kemudian E adalah dapat merusak kornea. Kesimpulannya adalah jika orang yang sering menatap layar komputer dengan mata, yang jadi kita lihat warnanya merah, maka dapat merusak kornea. Jadi E dapat merusak kornea. Sehingga orang yang sering menatap layar komputer dalam waktu lama berisiko merusak kornea. Merusak kornea mata. Sehingga jawabannya benar adalah C. Orang yang sering menatap layar komputer dalam waktu lama berisiko merusak kornea. Selanjutnya nomor yang kedua. Jika konsumsi beralih menggunakan mobil listrik,
maka emisi gas buang kendaraan akan berkurang. Jika emisi gas buang berkurang, maka kualitas udara akan membaik. Beberapa konsumen yang beralih ke mobil listrik tetap mengeluhkan masalah polusi udara. Berdasarkan premis-premis di atas, kesimpulan paling tepat adalah semua konsumen yang kualitas udaranya membaik pasti beralih menggunakan mobil listrik. Mobil listrik tidak efektif dapat mengurangi gas emisi buang. Semua konsumen yang mengeluhkan masalah polusi udara pasti tidak beralih menggunakan listrik. D. Pengurangan emisi gas buang selalu menyebabkan peningkatan kualitas udara yang signifikan. E. Beberapa faktor selain emisi gas buang mungkin mempengaruhi kualitas udara yang dirasakan konsumen. Kita jawab. Cara 1, analisis ya. Semua konsumen yang kualitas udaranya membaik pasti beralih menggunakan mobil listrik. Terlalu menyederhanakan hubungan antara kualitas udara baik dengan menggunakan mobil listrik. Bisa saja kualitas udara yang baik karena faktor lainnya selain penggunaan mobil listrik. Misalnya tidak menggunakan motor, cuma menggunakan sepeda, tidak menggunakan mobil atau hal-hal lain yang bisa menyebabkan faktor udara jadi kotor itu tidak dilakukan. Nah, sedangkan penggunaan mobil listrik itu hanya salah satu dari membuat kualitas udara menjadi baik. Kemudian bagian B, mobil listrik tidak efektif dalam mengurangi emisi gas buang. Nah, ini juga hanya bertentangan dengan premis pertama yang mengatakan kalau mobil listrik pasti mengurangi emisi. Artinya apa? Memperbaiki ya. Efektif memperbaiki. Kemudian bagian C, semua konsumen yang mengeluhkan masalah polusi udara pasti tidak beralih menggunakan mobil listrik. Nah, ini juga tidak umum, maksudnya terlalu general ya. Maksudnya terlalu general, terlalu umum dan tidak didukung oleh premis karena tidak ada hal yang mengatakan tentang hal ini. Kemudian bagian D, pengurangan emisi gas buang selalu menyebabkan peningkatan kualitas udara yang signifikan. Justru di sini harusnya pengurangan emisi gas buang ini selalu menyebabkan peningkatan pengurangan gas emisi buang selalu menyebabkan peningkatan kualitas udara yang signifikan. Ya, ini juga menyederhanakan hubungan antara pengurangan emisi dengan kualitas udara. Bisa saja dengan mengurangi hal lain juga sehingga kualitas udara juga menjadi baik. Sumber polusi lain misalnya atau lokasi geografis juga berperan, misalnya dekat gunung ya, gunung berapi. Nah, ini juga masalah cuaca juga tidak pernah ada hujan mungkin yang bisa menyebabkan meningkatkan kalau misalnya hujan kualitas udara lebih baik dibanding dengan kalau kering ya. Nah, dari sini jawaban yang paling tepat adalah D. Beberapa faktor selain emisi gas buang mungkin mempengaruhi kualitas udara yang dirasakan konsumen. Kita lihat, jadi meskipun mobil listrik berkontribusi dalam mengurangi gas buang, faktor lain seperti polusi udara yang disebutkan tadi, cuaca dan lain sebagainya, kondisi meteorologi ya, kondisi geografis, jenis polusi dapat mempengaruhi kualitas udara yang dirasakan oleh masyarakat. Sehingga jawaban itu adalah bagian D. Kalau dengan cara trik ya, dikatakan jika A maka B, jika B maka C, pasti kesimpulannya itu jika A maka C. Namun di sini faktornya adalah beberapa A tidak C ya. Beberapa A yang tidak C berarti kesimpulan awalnya salah gitu. Berarti ini salah jika A maka C berarti beberapa, karena faktanya adalah beberapa A maka tidak C ya. Ada faktor lainnya mempengaruhi hubungan antara A dan C selain melalui B. Berarti mungkin kondisi khusus atau pengecualian yang menyebabkan beberapa A tidak menjadi C. Nah, kalau kita lihat beberapa yang bukan B maka tidak C. Jadi beberapa yang bukan B karena dia B sebagai perantara di sini. Jadi beberapa yang bukan B maka tidak C. Ya, misalnya kita simpulkan A konsumen beralih menggunakan mobil listrik, kemudian B. Suka dengan videonya? Like dong. Emisi gas buang kendaraan, kemudian C, kualitas udara akan membaik, dan kesimpulan kemungkinan yang terjadi sebenarnya adalah beberapa yang bukan emisi gas buang kendaraan, maka kualitas udara tidak baik. Ya. Jadi hal lain selain emisi gas buang kendaraan yang seperti tadi bisa dikatakan cuaca atau lain sebagainya itu yang menjadi penyebab kualitas udara tidak baik. Jadi bisa kita katakan bahwa
Beberapa faktor selain emisi gas buang mungkin mempengaruhi kualitas udara yang dirasakan konsumen. Jadi beberapa selain emisi gas buang bisa mempengaruhi kualitas udara yang dirasakan oleh konsumen. Bisa saja bukan, ya. Makanya katakan mungkin, ya. Selanjutnya nomor yang ketiga. Semua negara maju telah melarang penggunaan rokok elektrik di tempat umum. Beberapa negara berkembang masih mengizinkan penggunaan rokok elektrik di tempat tertentu. Indonesia adalah negara berkembang. Berdasarkan premis di atas, kesimpulan yang paling tepat adalah A. Indonesia melarang penggunaan rokok elektrik di tempat umum. B. Indonesia tidak akan pernah melarang penggunaan rokok elektrik di tempat umum. C. Semua negara berkembang mengizinkan penggunaan rokok elektrik di tempat umum tertentu. D. Indonesia mungkin masih mengizinkan rokok elektrik di tempat tertentu. Dan E. Negara maju lebih peduli terhadap kesehatan masyarakat daripada negara berkembang. Kita jawab. Cara pertama, analisis juga. Nah, kita lihat. A. Indonesia telah melarang penggunaan rokok elektrik di tempat umum. Hal ini adalah tidak ada informasi yang cukup menyatakan bahwa Indonesia telah melarang sepenuhnya, ya. Tidak ada. Cuma dikatakan di situ beberapa negara berkembang telah melarang. Apakah Indonesia masuk di situ? Belum tentu. Jadi masih sebuah kemungkinan. Berarti tidak secara tegas melarang. Nah, itu. Kemudian bagian B, Indonesia tidak akan pernah melarang penggunaan rokok elektrik di tempat umum. Padahal bisa saja Indonesia melarang karena dia negara berkembang. Ini pernyataan terlalu absolut. Nah, kebijakan suatu negara bisa berubah seiring waktu. Nah, jadi itu cuma tidak bersifat absolut, ya. Jadi bisa saja berubah seiring waktu. Bagian C, semua negara berkembang mengizinkan penggunaan rokok elektrik di tempat tertentu. Ini tidak jelas salah ini karena di sini tadi dikatakan beberapa negara berkembang saja. Tidak semua, ya, berarti salah, ya. Jadi ada kemungkinan beberapa negara berkembang, ada kemungkinan beberapa negara berkembang juga. Jadi semua negara berkembang memiliki kebijakan yang sama. Bisa saja tidak benar, ya. Kemudian telah melarang penggunaan rokok elektrik di tempat umum sesuai premis yang mengatakan beberapa saja negara. Seperti tadi saya katakan, semua dengan beberapa itu berbeda. Jadi ingkaran semua itu adalah ada atau beberapa. Kemudian bagian E, negara maju lebih peduli terhadap kesehatan masyarakat daripada negara berkembang. Hal ini juga merupakan generalisasi saja, tidak ada premis-premis yang mendukungnya, tidak ada keterangan tentang hal itu. Jadi generalisasi itu artinya terlalu luas, ya, dan tidak didukung oleh premis-premis yang diberikan. Dari sini jawaban yang paling tepat adalah D. Indonesia mungkin masih mengizinkan penggunaan rokok elektrik di tempat. Karena bisa saja dari beberapa negara yang telah mengizinkan itu termasuk Indonesia. Tapi bisa saja bukan. Maka kita pakai kata mungkin, ya. Mungkin. Kemudian cara yang kedua, triknya analisis, ya. Semua maka B, beberapa C maka tidak B. Ini kesimpulannya adalah beberapa C maka B atau tidak B, ya. Karena kalau beberapa C maka tidak B, bisa saja beberapa C juga yang lain maka B. Nah, beberapa C maka B atau tidak B. Nah, berarti kalau kita Indonesia bagian dari C, berarti Indonesia termasuk dalam beberapa maka B atau tidak B. Nah, makanya di sini pertama kalau maka B, Indonesia masih mengizinkan penggunaan rokok elektrik di tempat tertentu. Tapi kalau dia tidak B, Indonesia tidak mengizinkan penggunaan rokok elektrik. Tapi di sini ada kata atau. Nah, ini B dan tidak B itu bertolak belakang. Tapi kalau satukan berarti semuanya masuk, ya. B ataupun tidak. Sehingga untuk menyatukan ini bisa kita pakai kata mungkin, ya. Nah, berarti kita bisa katakan Indonesia mungkin mengizinkan. Kalau mungkin bisa saja ya, bisa tidak. Jadi bisa ini di atas, bisa ini yang di bawah. Penggunaan rokok elektrik di tempat tertentu. Jawabannya adalah D. Indonesia mungkin masih mengizinkan penggunaan rokok elektrik di tempat tertentu. Selanjutnya, nomor 4 adalah soal latihan. Semua penggemar musik rock sejati menyukai konser musik. Beberapa musik rock adalah penggemar musik rock sejati. Tidak ada musisi rock yang takut panggung. Semua orang yang takut panggung lebih suka mendengarkan musik klasik. Kesimpulannya adalah A. Beberapa musisi rock lebih suka mendengarkan musik klasik. B. Semua penggemar musik rock sejati takut panggung. C. Beberapa orang yang menyukai konser musik adalah musik rock.
D. Tidak ada musikolog yang tidak menyukai konser musik. Dan E. Semua orang yang tidak menyukai konser musik takut panggung. Jawabannya ada pada part 23 mendatang. Tapi sebelum kita meninggalkan video, Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. kita simak dulu kata-kata bijak berikut ini. Perjalananmu mungkin tidak lurus, tapi setiap belokan memiliki makna. Teruslah melangkah dan kamu akan sampai ke tujuanmu. No name. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.